Assalamualaikum Bu Yas. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik silahkan. Bu Yas sekarang sebagai kepala sekolah ya Iya, di TK Kasih Ibu Gunung Medan. Iya, nah, oleh karena itu Bu Yas sengaja kami sebagai calon guru penira angkatan 9 ada tugas kami untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, jadi Bu Yas bersedia ya? Insya Allah Ya, terima bersedia. kasih. Iya Bu. Kita mulai pertanyaan pertama ya Bu Yas. Iya. Selama ini bagaimana Bu Yas dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Ya, insya Allah ya Bu ya. Menurut saya sebagai kepala sekolah, ketika sebuah masalah memiliki dua pertentangan, misalnya anak yang jarang masuk sekolah karena cuaca seperti sekarang ini ya Mama ya, itu kita tidak bisa memaksakan. Karena ada dua hal yang menjadi dilema antara pentingnya sekolah dan diantara kesehatan anak-anak kita, karena anak-anak kita tuh rentan dengan penyakit. Ya, jadi memang ada dilema. Ya, memang ada dilema ketika cuaca yang tidak mengizinkan seperti sekarang ini. Jadi kalau seperti itu bisa kita golongkan ke dilema antara kebenaran melawan rasa kasihan ya Bu. Iya, iya. Nah baik Ibu. Selama ini dalam membuat keputusan kan ada dilema kita ini. Tentu kita ada menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah. Nah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu. Jadi biasanya didahulukan yang mana dulu nih Bu? Biasanya kalau kita di sini Bu, saya lebih mengutamakan nilai kebajikan tanpa mengesampingkan nilai kebenaran. Iya. Mengingat peserta didik baru di usia dini. Oh iya. Iya, karena kita iya baru pondasi awal ya Bu ya. Jadi diutamakan kebajikan dulu. Iya. Nah kemudian misalnya kalau ada masalah ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Yas lakukan sebagai kepala sekolah? Biasanya kami menemukan satu masalah, kami mengadakan musyawarah mendadak begitu ya Maya dengan kolega kerja atau teman sejawat, dan tidak lupa juga melibatkan komite dan ketua paguyuban dari orang tua murid. Jadi semua pihak yang berhubungan dengan sekolah kami libatkan. Jadi dimusyawarahkan tanpa diputuskan sendiri. Iya. Nah kemudian selama ini yang terasa efektif atau yang paling dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu biasanya seperti apa Bu? Yang efektif membantu gitu. Biasanya kami memutuskan semua yang ada dilema di sekolah ini yang efektif rasanya jika dibicarakan atau dimusyawarahkan bersama serta menimbang baik buruknya dari suatu permasalahan itu Bu. Jadi tidak langsung diputuskan. Tidak langsung diputuskan, jadi kita rembukkan dulu bersama. Ya. Kemudian yang menjadi tantangan selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu apa? Biasanya tantangannya adalah suatu pihak mungkin tidak menerima keputusan yang kita ambil itu. Di situ tuh kami mengalami dilema jadinya Bu, begitu iya. Tidak semua pihak kan yang bisa Bu ya untuk menerima apa yang kita apakan itu. Jadi ada tantangan. Ada tantangannya. Nah kemudian terkadang kan kita menemui masalah ini. Ya. Nah misalnya pada hari ini mungkin ada orang tua yang senang atau bagaimana. Nah apakah ada waktu atau jadwal bagi Ibu sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Biasanya kami menyediakan waktu, mencari waktu itu waktu yang efektifnya ketika ada waktu senggang, ada waktu misalnya guru-guru cukup di sekolah, di situ kami memusyawarahkannya ya Bu ya. Karena segala sesuatu itu tanpa kerjasama kita tidak bisa memutuskan segala sesuatunya. Nah menyelesaikannya biasanya di mana Bu? Apakah langsung di tempat atau bagaimana? Apakah di sekolah atau di rumah orang tua atau bagaimana? Biasanya kami di sekolah Bu. Iya di sekolah saja. Nah kemudian langkah-langkahnya biasanya seperti apa Bu dalam menyelesaikan suatu masalah?
kan kita bertemu masalah ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya sebelum diputuskan, biasanya sebagai kepala sekolah ibu melakukan apa dulu sebelum memutuskan? Oh, kita melihat dulu latar belakangnya bagaimana ya Bu ya. Setelah kita kaji, kita tinjau latar belakangnya, nanti baru kita memutuskan bagaimana sebaiknya untuk mengambil keputusan di dalam menetapkan, dalam memecahkan masalah dilema tadi. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi dicari dulu latar belakang. Iya, dicari dulu latar belakangnya. Kemudian tentu ada seseorang ini Bu, atau mungkin faktor-faktor yang bisa mempermudah ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, di situ kami biasanya memang bermusyawarah bersama, memang dilibatkan seluruh guru, terus orang tua, yang biasanya kami panggil itu memang ketua paguyubannya. Iya. Paguyuban orang tua. Iya, paguyuban orang tua. Berarti memang ada kolaborasi ya Bu. Iya, insya Allah selama ya. ini. Jadi kolaborasinya sepertinya bagus ya Bu ya. Jadi Alhamdulillah. rasanya lebih efektif untuk mengambil keputusan ya Bu. Iya, Bu. Nah kemudian dari pertanyaan kita tadi, wawancara kita tadi nih Bu, dari semua yang telah kita bicarakan atau kita sampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat mengambil keputusan dilema etika ini? Oh, begini ya Bu ya. Ya. Kalau bagi Bu ya sendiri, rasanya dalam wawancara kita tadi itu Bu Yas kok jadi terobsesi gitu. Iya. Karena Bu Yas bukanlah seorang CGP, cuman dengan adanya wawancara seperti ini nih membuat Bu Yas tuh jadi berpikir kritis. Iya. Jadi seolah-olah begini ya kalau menjadi seorang CGP gitu kan ya Bu ya. Jadi sehingga kita bisa menemukan jalan keluar yang baik. Iya. Iya. Jadi di situ kan. ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Dan alhamdulillah Banyak sekali manfaatnya. Jadi ya Ibu, mungkin itu wawancara singkat kita ya Bu ya. Iya. Selaku wawancara, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ya, Yas. sama-sama. Kalau ada salahnya mohon maaf. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.